Halo semuanya, tak jarang rindu di balut duka, tak jarang kenangan di balut luka. Kembali lagi di Basuhan Kata bersama Bahagita. Nah, di episode kali ini saya kembali tidak sendirian lagi. Asik. Jadi di episode kali ini ada seseorang yang bernama Velita Christian, seorang Halo perempuan. semua. Asik. Jadi dia namanya Velita Christian. Dia kerja kan gimana sih? Dia lahir dan tumbuh di Malang, Indonesia, dan dia sudah lulus dari sekolah Wesley yang itu sejak TK ya, sejak TK ya. Iya. Nah, sejak TK. Nah, kalian masih masih mendengar suaranya aja, nggak bisa lihat videonya. Oke, so jadi dia itu diajari bahasa Indonesia juga bahasa Inggris, tapi sejak kecil. Dan namun di sekolahnya itu dia cuman diperbolehkan ngomong pakai bahasa Inggris. Ya, bener ya? Yoi. Dan dia jadi nanti kalau kalian semua mendengarkan dia pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa ya, sekalian kita belajar bahasa Inggris gitu kan. So dia lulus tahun lalu ya, tahun lalu apa tahun ini? Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Tahun lalu, dan sekarang lagi kuliah di Melbourne. Asik, Melbourne gak tuh? Oke. So here is it. Halo semua, nama saya Velita Christian. Saya dari dulu sekolah di Wesley di Malang. I was born and raised in Malang, and I'm fully Indonesian. Oh. Yeah. Okay. I don't speak really good Indo because I been going to an international school my whole life. Jadi Indo aku nggak terlalu bagus sih, tapi masih bisa ngerti lah, terus masih bisa kayak bicara gitu. Oke. Nah, di Basuhan Kata ini di episode 3 kita ada tema yaitu Life from a Different Perspective, dan kali ini kita bersama Velita Christian. Jadi untuk pertanyaan pertama, kita langsung ke pertanyaan pertama nih, nggak apa-apa ya, Ve ya? Iya, nggak apa. Jadi gimana sih caranya ngatasin buat tetap bisa lah istilahnya, kan kamu kan nggak hilang-hilangan juga kan bahasa Indonesianya, walaupun di lingkungan yang diharuskan ngomong pakai bahasa Inggris. Gimana tuh kalau cara kamu? Even though aku sekolah di sekolah yang internasional yang kayak disuruh pakai bahasa Inggris gitu kan, at home aku masih ngomong bahasa Indonesia. Terus kayak ever since I moved to Australia, aku ketemu banyak orang Indonesia, jadi kayak lebih sering ngomong bahasa Indo gitu. Oh, jadi kamu sempat menetap di Australia gitu ya? Kenapa? Sempat menetap di Australia atau cuman main aja? Enggak, aku sekarang kuliah di Australia. Iya, maksudnya sebelumnya? Enggak, dulu di Malang. Oh iya, gitu ya. Terus kalau pengalaman yang masih keinget dari dulu sampai sekarang tentang hal itu apa? Maksudnya kayak, kan kamu udah dari kecil nih, ya kan, sampai akhirnya lulus tahun lalu. Itu pengalaman yang masih keinget dari dulu sampai sekarang tentang sekolah di internasional itu apa? Salah satunya atau 2, 3 terserah. Jujur, pas waktu pertama kali masuk ke sekolah Wesley itu, aku benar-benar nggak mau ke sekolah itu. Soalnya kayak kan sebelum di Wesley aku sekolah di Palm Kids. Gimana? Oh, I see, yeah, I know. Yeah, di Palm Kids udah nyaman banget. Terus sama orang tua disuruh pindah ke Wesley. Terus aku benar-benar nggak suka di Wesley gitu. Oh, jadi, awalnya nggak suka? Iya, awalnya benar-benar kayak benci sama Wesley. Oke. Lebih ini pas dari kayak, gak suka malah. Ini umur berapa ya? Kayak umur 6 gitu. Umur 6? Oh iya sih, kamu sejak TK ya di sana ya? Iya. Terus hari pertama itu kayak aku ke sekolah sama mama sama my grandma. Terus diantar kan, gila, nangisnya nggak bisa stop. Oh, nangis terus sampai. Oke. Terus kan pulang-pulang aku bilang ke mama kayak, ini umur 6 ya guys, kayak aku bilang aku stres gitu. Kayak lebay banget tapi umur 6 tahun. Oke, I see. Bisa. Terus habis itu sama mama sama papa dikirim balik ke Palm Kids buat sebulan. Habis sebulan di Palm Kids balik lagi ke Wesley. Oh, tapi tetap ujung-ujungnya di Wesley juga ya?
Yoi. Mm-mm. Terus kan tadi ada sempet kayak rasa nggak mau tuh ya kan? Miring webcamnya. Terus apa sih hal yang enak dan gak enak untuk sekolah di sana? Yang enak, I get like to know a lot of people from different cultures. Mhm. Jadi bukan kayak cuma orang Indo atau orang Amerika, tapi kayak ada banyak yang dari Korea, Australia, UK gitu-gitu. Jadi kalau misalnya pergi misalnya kayak traveling gitu, pasti ada teman di that country. Oh, jadi gara-gara ya maksudnya otomatis kan kalau kamu sekolah di lingkungan yang internasional otomatis kamu bakal dapat temen yang dari luar juga. Dan And itu then your mindset is changed too, right? Because you're not like just focused on one culture. Oke. Jadi ada pertukaran budaya secara tidak langsung ya. Oke, I see. Terus But- apa gimana? Sorry. Yeah, sorry. But it also sucks because like when I come back home from Aussie, I want to meet all of my friends, right? But none of my friends are in Indo because they're all back in their home country. Oke. Oh, jadi kalau liburan maksudnya. Kalau misalnya kan aku tinggal di Australia sekarang, terus kalau misalnya sekarang. aku balik ke Indo, kalau misalnya aku balik ke Indo, teman-teman aku udah nggak ada di Indo semua. Mereka udah kayak pulang ke negara masing-masing. Oh. Nah, berhubung udah bahas tentang temen nih, aku pengen tahu gimana sih kayak kamu berarti hampir bukan gimana ya, maksudnya temenmu hampir kayak mayoritas pasti dari luar kan kalau sekolahnya di sekolah internasional ya nggak sih? Iya. Nah, itu gimana sih rasanya? Maksudnya kayak bisa punya temen dari mancanegara gitu. Kalau aku kan ya mungkin pulang kuliah ya cuma nongkrong, ngopi sama orang-orang ngomongin orang gitu biasanya kan gibah. Nah, kalau kamu sendiri kalau punya teman dari mancanegara itu gimana? Maksudnya rasanya terus apa sih kayak apa ya yang kamu rasain punya temen dari mancanegara gitu sih? Ya sama sih kayak kita ngelakuin yang sama aja kayak kita nongkrong, ngobrol, ngomongin orang gitu-gitu. Oh sama It's berarti fun. ya. Iya, sama. Berarti ya sama kayak normal people lah ya istilahnya ya nggak ada yang kayak lebih apa ya ngomongnya culture-nya agak beda gitu nggak ya berarti ya sama aja. Iya sama sih. Especially because like teman-teman aku I've known them since I was very young kan. Soalnya aku udah di Wesley kayak since TK, jadi kayak semua orang udah kayak teman lama gitu. Oh iya ding. Oh berarti itu sistemnya kalau sekolah di Wesley ini buat info buat teman-teman sekalian ya. Jadi itu emang sudah ada maksudnya Wesley itu sudah sejak kindergarten terus habis itu ada SD-nya, ada SMP, ada SMA-nya gitu. Apa gimana? Iya kayak gitu. Jadi modelnya kayak asrama gitu. Iya, tapi nggak ada kayak tempat tinggal. Dormitorinya nggak ada gitu ya? Iya nggak ada. Oke. Terus kan kamu tadi sempet ngomong kalau kamu itu full Indonesia gitu kan, maksudnya nggak ada dari luar manapun gitu. Iya apa? Iya kan full Indonesian. Terus orang tua kamu Chinese. Oh, oke. Half Chinese itu masih yeah. Indo gak ya? Indo. Oke. Terus kalau gitu orang tua kamu itu asalnya dari mana sih? Maksudnya kok bisa anaknya terus bukan kuliah, maksudnya bisa sekolah di internasional tapi orang tua itu asalnya dari mana? Apa Indonesia juga atau gimana? Iya, papa mama juga dari Indo, dari Malang sih, dua-duanya. Born and raised. Oke. Jadi dua-duanya dari Malang. Wow. Kayaknya keluarga kamu emang di Malang semua apa gimana sih dulu? Emang iya dari dulu di Malang. My mom dulu sekolah di Santa Maria, papa di Waing. Oh di Wa. Oh iya, maklum nih Wa. Oke. Banyak tuh teman saya juga. Tapi ya alumni tahun ini. Nah, tadi kan juga sempat disinggung nih, kamu kuliah di Melbourne ya? Ya kan? Iya. Nah, itu bisa kasih info nggak ke teman-teman? Maksudnya kamu kuliah di mana, terus ambil jurusan apa gitu? Maksudnya kenapa kamu milih Melbourne juga gitu? Aku dulu dikasih 2 opsi, sekolah di Amerika atau di Aussie. Terus idaman semua orang. Oke. Nggak terlalu lebih nyaman di Aussie sih buat aku, soalnya lebih deket pulang. Oke. Terus kenapa nggak milih di Indonesia aja daripada?
Boleh kamu? Ya sekarang aku lagi foundation year. Jadi Apa itu? kayak aku sekolah 8 bulan kayak college gitu, terus Mm-mm. tahun depan baru ke university. Oh, paham sih. Sebentar. Kayak saya pernah kayak tahu. Jadi kayak sebelum kamu kuliah kayak ada sekolahnya dulu gitu nggak sih? Atau gimana? Iya. Kayak gitu ya? Something like Model-modelnya kayak gitu ya? kayak diploma gitu. Masih. Oke. Itu kamu jurusan apa? Digital technology. Oke, anak IT. Ya IT ya. Kalau pamannya di Indonesia apa? IT, bukan? Iya, I guess. Iya. Kayak Poltek gitu gak sih? Bukan ya? Bukan ya? Beda ya? Iya kayak IT, tapi nggak terlalu, not too much coding. And then? Maksudnya kayak It's- apa sih yang dibahas di situ gitu? To be honest, aku nggak terlalu tahu soalnya kan masih college, jadi Oh iya sih. Masih. masih Emang belum bedanya bahas apa? tentang College sama digital. university? Kalau di sini kan college sama university bukan sama ya? Kalau di Aussie, college itu kayak preparation buat uni gitu. Oh, oke. Udah gitu teman-teman. Bagi yang tahu, alhamdulillah. Bagi yang nggak tahu, ya sudah. Soalnya aku sendiri juga sebelumnya tuh juga pengen sebenarnya kayak kuliah di luar gitu. Terus ya karena nggak ada kesempatan dan keterimanya di UB, ya udahlah ya. Terus habis itu ya pengennya semoga aja S2 bisa kuliah di luar gitu kan. Kan enak gitu kalau ngomong. Kuliah di mana? Melbourne. Woi, Melbourne, anak Melbourne cuy gitu kan biasanya. Oke, terus apa ada kesibukan lain sih selain kuliah? Kan aku tahu nih kalau dari Instagram kamu tuh sukanya kamu foto-foto, terus bikin YouTube juga kan? Ya kan? Ya nggak sih? Orang aku tahu kamu Yeah. pertama kali dari YouTube. Nah, Iya. terus kesibukan lain selain kuliah apa nih yang sekarang lagi digelutin? Selain YouTube atau itu apa kayak konten gitu? As of right now, nggak ngapa-ngapain sih. Nggak, Maybe maksudnya kayak apa gitu? Bikin konten kayak apa gitu? not really. Cuma Ya kan menjadi aku udah anak selesai. yang baik-baik saja gitu ya. Yeah, I just nggak ngapa-ngapain sih, cuma hang out with my family Oke. as much as I can before I Ya, come back gitu. jadi inilah perempuan idaman para lelaki. Jadi buat kalian salah enggak. Bercanda. Oke, jadi itu piece pertama teman-teman, kita udah membahas tentang Velita ya kan, informasi. Wah, kita udah kulik-kulik lah kayak sekolahnya gimana, terus pengalamannya gimana, orang tua asal dari mana. Terus ada nih satu pertanyaan yang belum belum saya tanyakan. Kamu single or taken? Single. Oke, single but not available apa gimana? Right now not available. Oke, berarti udah ada guys. Enggak. Jangan percaya. Enggak. Lagi taking some time to myself. Oke, gak apa-apa. Oke, nah biasanya kalau dari Basuhan Gata setelah kita tanya-tanya tentang orangnya gimana, terus apa yang kayak pengalamannya dia gimana. Nah sekarang ada namanya from your opinion. Jadi kayak phase 2, kita udah sampai phase 2 nih. Nah gimana sih kayak caranya ngatasin buat ya tadi sempat di kayak kita singgung di pertanyaan pertama, sempat kayak harus bisa bahasa Indonesia walaupun lingkungan yang harus ngomong bahasa Inggris. Apa sih yang kamu lakuin? Ini buat banyak sih sebenarnya orang-orang kayak teman-temanku juga ya, apalagi teman-temanku yang mungkin nggak usah kayak kamu, maksudnya kayak dia di Bali aja, dia di Bali kayak teman-temannya kan banyak yang bule. Nah dia ngomong bahasa Indonesia itu agak kaku. Nah kira-kira apa sih dari opini kamu supaya orang-orang itu tetap bisa bahasa Indonesia walaupun di lingkungan mereka itu harus ngomong pakai bahasa Inggris? Kan kamu tak lihat-lihat ini tadi masih lancar loh ngomong bahasa Indonesia ya. Apa ya, soalnya kan setiap hari aku ngomong sama orang tua pakai bahasa Indo sama English kayak campur gitu. And then? Jadi mau nggak mau I have to speak Indo. And then like kalau misalnya pas aku tinggal di Indo kan kemana-mana pasti pakai bahasa Indo. Terus kalau misalnya ngomong-ngomong sama orang Indo pasti pakai bahasa Indo. Jadi kayak I'm always surrounded by Indonesians, you know. Oh jadi modelnya gini deh. Kamu kebiasaan bahasa Indonesia itu ya karena
meskipun kamu banyak di lingkungan bahasa Inggris, tapi kamu tetap bertemu dengan orang Indonesia, dan orang Indonesia itu juga pasti ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Yeah, and also kayak the first language that I learned was Indonesian. Jadi kayak until I grow up, I will always remember. Oke. And yeah, I don't want to lose my Indonesian as well. Oke. I think it's important. Tapi aksen kamu tuh udah kayak bukan orang Indonesia ya sebenarnya. Kalau umpamanya nih videonya ditutupin, terus kamu ngomong pakai bahasa Indonesia dengan kayak gitu, kayak aku dengernya, wah ini bule nih gitu biasanya. kayak langsung kedengernya itu gitu. Tapi setelah kayak ya melihat sebenarnya kayak gimana, oke, dia Emang orang iya? Indonesia kok. Iya, tadi sempat kayak aksen kamu itu ada apa ya? Kayak aku kan punya juga saudara dari Prancis. Dia mirip-mirip gitu ngomong pakai bahasa Indonesia itu mirip-mirip kayak kamu gitu aksennya. I mean kayak ya itu apa ya tadi? Aku nggak bisa nyontohinnya gitu ya. Nanti aja biar listenernya aja yang menilai. Tapi bagus, maksud itu kayak yang nggak dibuat-buat, ya emang kamu ngomongnya kayak gitu kan. Beda maksudnya kayak sama orang-orang yang dibuat-buat beda. Banyak orang bilang kayak aku ada medoknya. Iya, medok, tapi medoknya tuh medok. Gitu deh, susah ngomongnya. Sempat minder nggak sih jadi orang Indonesia di lingkungan? Maksudnya kayak kan kamu di lingkungan pas lagi ngumpul sama teman-teman atau pas lagi conference meet atau gimana gitu, sempat minder nggak sih jadi orang Indonesia, atau malah kamu proud to be Indonesian gitu? No, I'm actually really proud to be Indonesian. Oke. Yeah. Jadi kenapa? I don't know, kayak I don't know, dari dulu I don't know, I've never been like ashamed of being Indonesian. I've always been proud, especially kayak yeah, I don't know, I've always been proud. Oke, berarti ya inilah yang harus dicontoh dari seorang Velita. Dimanapun dan bagaimanapun lingkungan kalian, kamu harus tetap bangga menjadi seorang Indonesia. Karena aku pernah nemuin, yang gak usah disebutin lah ya orangnya. Jadi dia itu mungkin apa ya, dia going abroad gitu kan. Terus pas ditanyain, dia tuh bilangnya, kamu dari Indo gitu kan? Are you from Indonesia? No, I'm not from Indonesia. I'm from Philippines. Kinda like dia bahkan tidak bilang dia sendiri tuh tidak mengakui dia itu Indonesian gitu. Terus kayak terus lu kenapa ngomong kayak gitu sih? Kenapa lu kayak nggak ngakuin lu Indonesia? Gue minder nih gitu. Maksudnya dia langsung kayak ngomong. Soalnya pas itu tuh banyak kayak isu-isu yang miring gitu loh tentang Indonesia, mulai dari teroris dan sebagainya kayak gitu. Terus dia kayak ada rasa itu sih. Terus dia tapi tetap sih habis ujung-ujungnya nyesel. Tapi gue nyesel cuy. Ngomong orang Philippines, giliran gue disuruh ngomong Philippines, gue nggak tahu. Ya gitu deh. Itu malu-maluin sih. Itu malu-malu sih, malah kan kayak, loh katanya kamu orang Filipina, gimana sih kok nggak bisa ngomong Filipina? Terus akhirnya dia mengakui kalau dia orang Indonesia. Aduh, gak lucu dah. Terus kan kamu kan walaupun nggak kehilangan bahasa Indonesia nih, tapi kan kamu tetap apa yang ngomongnya using English so much. Maksudnya kayak kamu sering banget kan pakai bahasa Inggris, ya kan? Iya. Yeah. Terus pernah ada rasa nggak pede nggak ketika kamu ngomong bahasa Inggris sama teman-teman kamu? Maksudnya entah itu dari grammarnya, entah itu dari ngomongnya, model ngomongnya, aksennya atau gimana gitu? Not really. Tapi yeah, my grammar isn't perfect at all. Actually, it's really bad. No. Jadi tapi kayak there's room to improve, and because I've known my friends for a long time, jadi kayak I don't feel judged or anything. Jadi kayak I feel like we're on the same level. Okay, I see. Jadi kayak ya kamu merasa bahwa kamu itu harus mengimprove. Maksudnya ya memang grammarmu itu nggak perfect, cuman kamu kayak percaya ada waktu buat buktiin itu dan menambah. Maksudnya kayak ya ngimprove kemampuan kamu gitu kan maksudnya. Nah itu teman-teman, ketika kalian ngomong pakai bahasa Inggris ya kan, yang pertama kalian lakukan harus tetap pede. Jangan langsung mikir grammar aku jelek, nggak bisa, aksen aku jelek. Nih ya, orang bule kalau ngomong pakai bahasa Indonesia, mereka tuh nggak pernah malu akan aksennya. Terus kita kenapa kalau ngomong bahasa Inggris itu malu sama aksen kita sendiri? Kan kayak nggak gitu deh pokoknya.
kayak umpamanya aku nggak bisa nih American accent, aku nggak bisa nih British accent gitu. Nggak usah, yang penting itu kalian bisa dan kalian mau untuk mencoba. Karena ya gimana Inggris itu tetap international language gitu loh. Iya. Meskipun kalian mau kayak gimana pun juga di mana-mana kalau kalian pergi keluar nih, seumpama ada kesempatan juga pakai pasti yang dipakai itu pakai bahasa Inggris. Gitu Iya, sih. Ya nggak sih? Iya. Gini-gini gue juga pernah kok. Ya. Pernah nggak sih kamu mikir kayak aku pengen tinggal di luar aja? Maksudnya kayak ketika kamu disuruh milih tuh enak di Indonesia atau di luar negeri, Fe? Hmm, Disuruh milih nih ya, kamu nggak boleh milih. Kadang di Indonesia, kadang di luar negeri, nggak boleh. Jadi kamu disuruh milih nih, milih di Indonesia atau di luar negeri? Ayo. Ntar saya sambil minum. Haus. sekarang ya, kalau like when I'm 19, Mm-mm. at my age, Iya, mau minum at my nih. age. Kalau sekarang, maybe Melbourne ya, maybe luar negeri. Asik. Oh iya, sama kayak ya banyak sih sebenarnya milih kayak kamu, kayak umpamanya kayak entah itu Jerome, entah itu apa sih, siapa lagi sih itu, ya pokoknya yang di YouTube itu kan mereka juga bilangnya kayak ya untuk umur saat ini aku pengen di luar negeri dulu, terus habis itu ntar setelah lulus aku bakal balik ke Indonesia untuk mengajarkan atau bahkan share pengalamanku di luar negeri supaya orang-orang bakal lebih tahu gitu sih rata-rata orangnya. Kalau kamu itu juga nggak? Kayaknya habis university, kayaknya aku mau stay dulu di Melbourne. Itu Oke. rencananya. Terus maybe come back when I'm a lot older, kayak 30s. Kamu umur berapa sih sekarang? 18 ya? 19. 19. Oke, 19 saya ngapain ya? Saya kayaknya masih mau masuk itu. Ya gitu deh. Oke. Jadi kamu akhirnya ya sekarang di Melbourne dulu lah ya, maksudnya untuk kedepannya belum tahu, maksudnya di Melbourne dulu lah gitu intinya ya. Oke. Terus kan aku lihat nih sempet, ya nggak sempat sih emang pas itu lihat YouTube kamu, terus kamu sering bikin vlog juga kan kemarin dulu itu tahun berapa, 2017 kali ya. Sejak kapan sih kamu main YouTube dan kenapa bisa kepikiran bikin gitu? Apakah buat emang sharing buat pengalaman atau gimana? Sejak kapan ya? Udah kayak berapa tahun yang lalu, tapi aku udah stop. Oke. Tahun-tahun ini aku udah kayak Mager males gitu. banget males Ini nih. ngedit, tapi Oke. ini new video coming up soon, guys. Oke. Ini loh, ini tapi Promosi ini dulu. ini emang fase nggak sih, Ve? Kayak kamu ketika berkonten tuh sempat ada rasa kayak males gitu ujung-ujungnya kayak Iya. aduh nggak mau, aku mau nyantai dulu gitu, aku nggak mau kejar deadline kayak gitu. Iya. Jadi akhirnya Aku- bikin males. Iya. Aku ada banyak kayak video udah di-record gitu, tapi cuma males ngedit gitu. Iya, sama kayak saya juga gitu dulu. Jadi kayak banyak footage, udah banyak yang dikerjain gitu kan, udah banyak yang direkam. Tapi pas udah ngadep laptop, kok mager ya? Kok males ya? Gitu gak sih? Iya. Terus akhirnya nggak jadi deh ya. Itu memang fase sih teman-teman. Jadi ketika kalian membuat konten, seluruh konten kreator yang ada di sana, apalagi kalian mengerjakan sendiri, semangat. Karena fase bosen akan selalu menyerang kamu. True. Jadi ya udahlah ya, ketika memang kalau bikin konten tuh nggak bisa kalau kamu gamut, nggak bisa kan, kayak tetap harus ada mood. Kalau nggak mood mah jatuhnya malah nggak enak. Kalian harus tahu nih, konten kreator itu juga nggak bisa kalau kalian maksa kami untuk membuat konten, karena itu sesuai mood kami, tahu nggak sih, ngerti nggak? Oke, jadi itu tadi ya. Berarti mainnya itu sejak 2014, nggak sampai 2016. Bentar aku cek ya. Buset, sampai dicek dong. Ya, terima kasih, V. Aku kayak 3 years ago. 3 years ago. 2017. Oh, 2017. Lah, berarti bener dong kayak Kayaknya nggak mungkin lah. enggak deh. Orang aku tahu kamu 2017, masa iya itu video pertama kamu? Enggak deh, kayaknya kayak 2015-an gitu. 2015, oke. 2016. Iya, aku juga udah main sih tapi nggak bikin video. Nontonin Basiskak, tahu Basiskak nggak? Tahu. Oke, alhamdulillah tahu. Jadinya saya agak lucu gitu dikit. Akhirnya kita sampai di case conclusion, yaitu
kesimpulan ya kan. Jadi setelah kita tanya tadi banyak hal tentang dia gimana, tentang dia kuliah di mana, terus cara ngatasinnya dia gimana. Terus intinya nih, kan kamu tadi sering mengatakan I'm proud to be Indonesia gitu kan. Kamu bangga menjadi orang Indonesia. Aku tanya nih sekali lagi, kamu bangga nggak jadi orang Indonesia? Bangga dong. Oke. Kenapa kamu bangga jadi orang Indonesia? Nah sekarang alasannya. I don't know. It's like kenapa ya? Dor. Mungkin dari kayak kulturnya atau orang-orangnya atau ya memang Yeah, kamu. the people are so nice. Indonesians are like one of the nicest people I've ever met. Ya Beneran ketika kayak- ada yang baik banget, ketika ada yang ngeselin banget gitu nggak sih rasanya? Iya, tapi kayak banyak banget orang yang super nice, and then if you meet them in the streets, Okay. they will help you. Ya and like, setuju Iya kan? kalau itu beda banget sih emang. Ya. Jadi Terus aku mereka kayak apa ya? They're like really down to earth, I think. ya karena memang dari dulu itu kan kita apa ya menjunjung tinggi rasa hormat sih sebenarnya. Bentar. Oke. What? Yeah. Sorry, that was my dad. Oh iya om. Iya. Ya itu tadi sih. Ketika aku juga sempat kan aku global volunteer dulu ke India, itu beda banget gitu kerasanya kayak, loh kok gini gitu, kok beda ya sama aku rasain di Indonesia, kayak orang-orangnya juga kok gini sih gitu. Ya aku ngerasa kayak kehilangan aja kalau ketika aku di luar terus nggak ketemu sama orang Indonesia itu kayak ada yang kurang gitu sebenarnya. Nah gitu sih. Terus kayak motivasi kamu ketika kenapa sih kamu akhirnya nerusin buat sekolah di luar? Kenapa nggak sekolah di Indo gitu? Motivasi kamu selain disuruh sama orang tua nih ya, selain disuruh sama orang tua. I don't know, like emang dari dulu disuruh kayak ke luar negeri, tapi aku juga mau sih ke luar negeri biar bisa kayak belajar lebih banyak gitu. Okay. Not like bukan kayak you can't learn a lot in Indo. Of course you can learn a lot in Indo, tapi kayak a different perspective, I guess. Oke. Jadi itu tadi ya. Maksudnya kayak ya sih memang ketika kamu ingin mengetahui hal yang lebih dan itu dari perspektif yang berbeda ya kamu harus mencoba untuk ke zona itu. Maksudnya kayak ketika kamu pengen belajar dari Aussie ya kamu bakal ya harus ke sana juga gitu kan maksudnya. Suka dan duka yang dialamin ketika ada di apa kayak tadi kan kita udah ngomongin nih jadi umpamanya dari TK nih terus kamu udah kayak awal-awalnya nggak mau gitu kan nangis ya kan nangis nggak berhenti tapi pada akhirnya kamu itu bisa menerima dan kamu juga bisa kayak lanjut sampai sekarang gitu kan ya kan. Nah yang harus diambil dari sini tuh kita tuh ketika apa ya mengalami sesuatu itu jangan ditelan mentah-mentah dulu guys. Jadi kayak ya udah jalanin aja dulu. Selama kamu jalanin hal itu tuh ntar bakalan kayak ngerasa oh ini loh ternyata intinya, oh ini loh ternyata yang harus kita pelajari gitu nggak sih Ve? Nah terus like at first it seems like it's a burden, like at first it seems so stressful, tapi after you've done it a couple of times and then you're gonna start to love it. Like fake it till you make it, I guess. Oh, fake it till you make it. Oke. Oke, bisa. Jadi ya itu tadi sih memang sesuatu yang baru itu bisa gimana ya? Bisa mengagetkan buat kamu juga bisa biasa aja buat kamu gitu. Ya gimana caranya kita harus nata itu supaya seimbang aja sih. Kayak kita nggak bisa kayak langsung memandang hal itu negatif padahal pada ujung-ujungnya kamu bakal membutuhkan hal itu ke depannya gitu loh. Kayak mungkin kamu bahasa Inggris gitu kan awalnya kayak gini nih kalau orang ngomong bahasa Jawa nih awalnya tuh lapo sih ngomong bahasa Jawa ngomong bahasa Inggris gitu kan. Duh ngapain sih kamu ngomong bahasa Inggris udah bahasa Indonesia aja bahasa Jawa padahal di situ kamu sedang ada di forum kayak yang diharuskan kamu sebentar lagi tuh tes gitu semua. Ya itu bentuk kayak apa ya jangan denial dulu lah jadi orang kayak kamu harus ketika kamu mengalami sesuatu itu ya udah ambil pahamnya yang lebih baik dulu gitu sesuai sama judulnya ini. Jadi life from a different perspective sama kayak judulnya tadi. Jadi kamu harus tahu perspektif yang lain tuh gimana, perspektif yang ini tuh gimana. Soalnya di kehidupan itu juga penting cuy. Asik. Oke. Terus kayak
ada nggak sih tips dan trik untuk menjadi seorang Velita aja? Nggak, maksudnya kayak untuk untuk menjadi seseorang yang ya tadi kamu bisa mempedekan diri di lingkunganmu. Kan kamu pede banget nih istilahnya ya, pede banget. Terus habis itu cara tetap menjadi bangga menjadi Indonesia. Terus caranya kayak ya udah tips menjadi seorang kamu deh. Gitu aja gampangannya. Dulu pas kecil aku orangnya kayak diem banget, terus kayak jarang ngomong. Soalnya kayak orangnya kayak takut-takutan gitu loh. Oke. I used to be really shy, and then after a while, kayak you have to speak up for yourself, and then you can't be confident unless you pretend to be confident first, you know? Oke. Like you just have to face it, I guess. And it doesn't really matter what people think about you. As long as you're happy with who you are, then I think that's important. Jadi intinya itu pokoknya kamu harus apa ya? Stop tipu-tipu enggak? Stop kayak kamu harus stop apa ya? Ketika kamu dibilangin sama orang itu ya jangan didengerin, jadi kayak ya udah kamu peduli sama diri kamu aja dulu. Gitu enggak sih? Terus akhirnya kamu lebih paham gitu sama apa yang bakal kamu alamin ke depannya. Yeah, just be confident. Iya, udah. It takes time. It takes time. Apa? Kayak until right now, I'm still not confident enough. Kayak, of course, there are times where I feel like insecure gitu. Iya sih, pasti insecure juga pasti ada ya. Yeah, you have to like think positively. It's all in your head, I guess. Iya, overthinking membunuhmu guys. Yeah, that's true. Ada saran nggak buat teman-teman yang mau sekolah di luar negeri atau sekolah internasional gitu? Maksudnya saran entah omongan atau saran dari kamu deh buat mereka yang ingin memulai. Anjay. Kan kamu hitungannya udah senior nih. Enggak lah, gila. Enggak. Maksudnya kayak kamu udah lama mengalami hal seperti ini. Terus saran buat teman-teman. Keep trying. Don't give up. The moment you give up is the moment where you actually try and where you actually see improvement. So definitely keep trying and always reach out to people and always like try to make new friends, I guess, because the more connections the better. Oke. Quote yang sangat bagus sampai saya tidak tahu artinya apa. Enggak ngerti. Itu loh dari teman-teman. Ya pokoknya kalian semua ya, aku juga mau nambahin nih. Ketika kalian akan mencoba untuk di lingkungan baru, jangan sampai kayak kamu itu kalah duluan gitu loh sebelum kamu datang. Kayak kamu harus pede, kamu harus yakin sama diri kamu. Kamu harus, lah kalau kamu udah ada di step itu, berarti kan kamu berhak. Kamu kan berarti kan kayak ya udah kamu emang belong there gitu loh. Ketika kamu sudah sampai di tahap itu, jangan sampai kamu ngerasa kayak nggak pantasnya aku di sini, udah aku kalah nih sama yang lain, gini kayak stop it. When you kayak ketika kamu udah sampai di posisi itu, ya kamu harus memperjuangkannya. Karena nggak semua orang bisa di posisi kamu dan nggak semua orang bisa ngerasain kayak kamu. Jadi tetap apa intinya? Di hidup ini tetap ada yang namanya kekurangan dan kelebihan. Nah, tapi jadikan kekurangan kamu menjadi kelebihan kamu and stay positive gitu sih. That's Asik. right. Itu sih. Jadi itu teman-teman. Wow, kita udah nggak kerasa udah setengah jam nih ya. Lebih ding 38 menit. Asik. Udah lama loh. Jadi begitu. Oke. Kira-kira dari V nih, ada yang mau diomongin lagi nggak? Perihal apa sih tentang ini semua, tentang life from different perspective? Dor. Not really. Pokoknya just keep on trying and keep on growing. Ya intinya tadi ya guys, pokoknya kita harus bisa stay positif, jangan macam-macam. Maksudnya jangan kayak kepikiran macam-macam. Pokoknya ya ketika kita ada di situasi apapun, kita harus bisa menghadapinya gitu deh. Oke, jadi itu semuanya. Thank you for Velita Christian sudah sudah mau untuk join bersama Basuhan Kata.
Dan buat kalian semua yang kepo tentang dia, bisa langsung cek di Instagramnya. Nggak rugi kalian cek dah, pokoknya udah cek aja. Velita A-nya ada berapa, 5 ya? 5. Ya 5. Velita A-nya ada 5. Udah Velita gitu. Udah kalian cek aja di Instagram, di YouTube juga ada. Tapi itu tadi katanya ditunggu karena ada sesuatu yang bakalan baru. Iya nggak sih? Ada sesuatu yang bakal baru ya? Iya, hopefully kalau nggak males ya guys. Oke, itu tadi ya. Terus kalian kalau ya follow aja, ntar kalau ada yang ditanyakan perihal ini loh ya, bukan perihal aneh, awas loh. Ya perihal pokoknya kayak entah itu mulai kayak sekolah di Indonesia dan sebagainya. Kalau kalian mau tanya dan Velita berkenan menjawab, pasti akan dijawab. Ya nggak sih, Ve? Iya, soalnya dulu aku juga kayak gitu guys, iseng-iseng aja tanya di YouTube-nya, terus dibalas ternyata. Oh iya, fun fact. Aku sama Velita itu nggak pernah ketemu dan akhirnya ketemunya lewat beginian. Terima kasih Basuhan Kata, ya kan? Akhirnya pertama kali. Iya, pertama kalinya malah bikin podcast, bukan ngobrol ataupun maksudnya ketemu langsung ngopi atau dan sebagainya, enggak. Kita langsung bikin konten. Ya agak nervous tadi dikit, tapi nggak apa-apa lah ya. Semoga kalian suka dengan. Aku juga nervous. Gitu. Soalnya emang kita nggak pernah ketemu, cuy. Sumpah kita nggak pernah ketemu. Terus ya udah, akhirnya kita bikin kayak gini. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Asik-asik aja kan, Ve? Nggak ada rasa kayak gimana-gimana gitu kan? Aman kan? Aman, kalem, santuy. Oke. Jadi itu dia teman-teman. Thank you for listen us. Saya Basuhan Kata sebagai Bahagita dan siapa? Woi, kamu siapa? Velita. Oke. So, until next time, stay classy teman-teman dan jangan lupa stay positive. Bye. Yep. Bye. Thank you.